Jadi energinya itu diputar semuanya ke situ sehingga dia mandiri, dapat energi tapi menguntungkan secara finansial. Pak Guru Gembul, kita lanjut ke peserta selanjutnya yaitu Bapak Fadil Muhammad. Dipersilakan Bapak Fadil untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kang Guru, saya Fadil Muhammad Subhan dari Sukabumi. Nah, Oh, di sini saya mau ada yang ditanyain terkait eh, kita itu dihadapkan sama yang namanya dilema gitu. Dimana saya kasih contoh, misal dilema baik bagi pemerintah, bagi eh, kita masyarakat biasa, terus bagi eh, apa namanya pemangku kepentingan gitu. Nah, misal bagi pemerintah. Nah, eh, ketika membangun sebuah eh, bendungan di 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 apa namanya di sungai-sungai itu, nah di sana itu ternyata kalau kita cermati ada yang dirugikan di situ. Misal kayak ikan sidat itu. Nah, ikan sidat itu kan dia harus berenang, dia melahirkan di air laut, kemudian besar di air tawar gitu. Nah, dia harus melewati bendungan-bendungan itu sehingga hak ikan untuk apa namanya berkembang itu dirampas gitu sama bendungan tersebut. Nah, itu kan jadi dilema juga bagi pemerintah. Terus misal contoh lain, ketika kita anak muda gitu mau bangun startup, mau bangun organisasi lingkungan, itu sering dihadapkan sama dilema kayak, oh ini kan organisasi lingkungan gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada profitnya gitu. Nah, itu gimana Kang Guru gitu untuk mengatasi hal itu? Oke, Mungkin itu. pertanyaan yang kedua bisa diulang? Yang Eh, startup? Ya, misalkan kita sebagai anak muda gitu mau bangun startup, mau bangun organisasi lingkungan. Cuman kita tuh sering terkendala sama organisasi lingkungan itu non-profit gitu. Jadi ya kita di satu sisi butuh uang gitu, tapi di sisi lain kita juga mau gitu berkontribusi gitu. Seperti itu sih. Jadi ada muncul dilema-dilema ketika kita mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan gitu, Kang Guru. Nah, gimana caranya supaya kita apa ya bisa memanage gitu ya antara bisa balance gitu antara kebutuhan apa ya antara kebutuhan sama keharusan kita untuk menjaga lingkungan. Baik, soal yang bendungan di Sukabumi, yang ikan sidat itu, sebenarnya bendungan modern itu sekarang sudah ada jalur ikan sebenarnya. Dan yang saya pernah dengar juga di Sukabumi, itu juga sebenarnya setiap bendungan-bendungan itu wajib ada sodetan, ada jalur ikannya, termasuk juga buat ikan sidat. Saya nggak tahu apakah memang itu dilaksanakan atau tidak, tetapi sebenarnya itu sangat bisa dilakukan. Dan memang sudah dilakukan dan SOP-nya dilakukan. Jadi kalau sampai tidak dilakukan, berarti mungkin ada korupsi atau ada kemalasan-kemalasan dari orang, tetapi sebenarnya selalu ada sodetan buat ikan, termasuk ikan sidat. Dan bukan hanya ikan sidat, sebenarnya banyak juga yang seperti itu, gitu, yang jalur ikan gitu. Em, Memang yang jadi ini sebenarnya bukan sebuah dilema yang tidak bisa diatasi, tetapi ini sudah bisa diatasi. Di Amerika Serikat dulu sempat ada kejadian, di Alaska sempat ada kejadian, di beberapa negara, di Kanada khususnya juga sempat ada kejadian, di mana ikan-ikan salmon itu ketika ada bendungan menjadi tidak bisa bermigrasi eh, ke dangkal, ke hulu gitu. Tetapi sekarang sudah bisa diatasi dan tidak harus menghancurkan bendungannya, tetapi mereka bikin saluran-saluran yang memang spesial untuk ikan gitu. Itu ada yang seperti itu. Kemudian masalah startup, ini gimana nih? Kan lingkungan itu non profit biasanya. Nah, ya udah, lingkungan itu jangan non profit. Lingkungan itu ya jangan non profit. Kita bisa pakai profit gitu.
seperti yang tadi ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kita misalkan kelola sampah-sampah dari masyarakat, kemudian kita jual sebagai pupuk atau sebagai pakan ternak, maka itu menguntungkan untuk kita. Atau ada anggaran besar di pemerintah, sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup, kalau misalkan kita ngajuin proposal dan kita memiliki sesuatu yang luar biasa gitu, itu ada. Bahkan saya melalui beberapa kawan komunitas itu bekerja sama dengan pemerintah kota di daerah saya juga untuk mengelola itu dan dikasih anggarannya. Jadi anggarannya turun. Jadi kalau sebenarnya lingkungan hidup tidak harus dibenturkan dengan masalah keuangan. Karena sebenarnya sekarang itu sudah banyak jalan. Atau misalkan yang kemarin, yang terkenal, YouTuber, Pandawara Group. Pandawara Group itu dapat sponsor, dapat dukungan, dapat AdSense juga dari aksi-aksi yang dia lakukan. Kemudian ketika beliau berbenturan dengan pemerintah, bahkan pemerintahnya yang kalah pada waktu itu. Jadi didukung sama netizen, didukung sama sponsor, didukung sama siapa-siapa. Nah, dengan seperti itu, Pandawara alhamdulillah dapat uangnya. Saya nggak tahu apakah uangnya diterima atau tidak, dimaksimalkan atau tidak. Tetapi mereka memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan uang. Dari AdSense, dari sponsor, dari mana-mana. Dan sekarang ada banyak sekali perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri yang bersedia untuk memberi nilai nominal uang kepada orang-orang yang mau menjaga kelestarian lingkungan. Jadi cari aja jaringannya, mau pemerintah ataupun non-pemerintah, dalam negeri atau luar negeri, itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang secara sengaja mengalokasikan dana hibahnya untuk diserahkan pada pelestarian lingkungan. Bahkan banyak di antara mereka yang sekarang sedang nyari-nyari orang yang mau untuk mendapatkan itu gitu. Jadi sebenarnya ada gitu. Atau misalkan kita menggunakan cara yang lain gitu ya. Yang tadi itu, pokoknya mah untuk bisa menghilangkan dilema antara duit dengan lingkungan. Teman saya nih di Garut, dia bikin sebuah kampung. Kampungnya itu energinya semuanya dari mereka sendiri. Jadi misalkan mereka bikin pembangkit listrik tenaga air kecil di sungai. Dan itu coba searching di Google sekarang, Vortex Turbine. Misalkan yang kayak gitu ya. Jadi itu bisa menghasilkan sumber energi dari sungai yang kecil dan dengan pembangunan yang relatif sangat murah. Ya mungkin 10-20 jutaan udah cukup bisa menghasilkan pembangkit listrik tenaga air dari sungai. Itu ya. Itu atau kalau misalkan kita nyari sponsor itu bisa. Nah, dari sungai yang mengalir itu, kemudian si sungai itu di sana ada peternakan lele, ada peternakan ayam, ada lain-lain. Si peternakan ayam nya masuk ke kandang ke kolam lele, kemudian lelenya dijual sebagai sumber pemasukan, kemudian si air sisanya limbahnya itu juga masih digunakan untuk nanam eceng gondok. Dari nanam eceng gondok itu kemudian eceng gondoknya dikasih pakan buat sapi. Sapinya kemudian nya dipisah jadi dua buat jadi pupuk dan kemudian jadi gas. Gasnya dipakai buat masak, di atas kompornya dipakai panel surya, pembangkit listrik tenaga panas juga. Jadi panel surya itu dari atas, dari matahari dapat, dari bawah, dari yang masak juga dapat. Jadi energinya itu diputar semuanya ke situ, sehingga dia mandiri dapat energi, tapi menguntungkan secara finansial. Dia jual sapinya, dia jual kambingnya, dia jual kangkung, dia jual ikan lele dan sebagainya, tapi sebenarnya dia muter-muter aja di situ sumber energinya. Nah, itu bisa dilakukan sehingga kita tidak usah menggunakan tidak membutuhkan biaya, bahkan menghasilkan biaya yang sangat besar dengan menjaga lingkungan hidup. Begitu jawabannya, semoga bisa dipahami. Searching aja di Google, itu banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi mungkin kepada Pak Fadil ya, sebenarnya alternatif itu banyak. Jadi yang dieksploitasi jangan hanya alam, tapi kita juga eksploitasi alternatif-alternatif ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru Gembul.